Saya Iwan Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2022 LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, syukurillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semuanya semangat? Semuanya semangat? Kalau semuanya semangat, coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Ya, supaya semangat kita semakin muncul. Suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati bilang semangat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Oke, alhamdulillah. Semuanya boleh duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran pada kesempatan kita kali ini, maka terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kehadirannya. Yang disebutkan namanya, silakan mengucapkan hadir. Yang pertama, Devi Puspasari, Dika Pratama, Dinda Jelita, Erlangga, Menda, Muhammad Rifa, Nabila, Naila, Febrian, Queen, Yasa, Zahra. Selanjutnya, alangkah baiknya dan masuk sepatutnya kita mulai kegiatan kita kali ini dengan bersama-sama berdoa yang dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna dan surah-surah pendek. Pembacaan doa Asmaul Husna dan surah-surah pendek akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Muhammad Rifa Firdaus untuk memimpin pembacaan doa. Siap, berdoa, mulai. Wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme pada jiwa-jiwa kita masing-masing, maka kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya boleh berdiri. Indonesia Raya, maka semuanya silakan memeriksa kesiapan dan kerapihannya masing-masing. Ya, kerapihan masing-masing dan kebersihan di kelasnya. Coba cek, barangkali ada sampah di bawah ataupun apapun itu, mohon untuk dipungut nanti dibuang ke tong sampah ketika kita beres dalam pelajaran kita kali ini. Nah, di sini juga Bapak akan menitik beratkan kepada kalian supaya semuanya membiasakan diri untuk hidup disiplin. Karena kedisiplinan akan membawa kita kepada kesuksesan. Ya, jadi kalau kita disiplin dalam kehidupan ataupun dalam belajar, maka kesuksesan kehidupan pun akan kita dapatkan. Ya, jadi semuanya harus belajar untuk disiplin. Oke anak-anak, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, bahkan sudah kita bacakan ayat yang berkaitan dengan materi kita kali ini, ya, yakni di pelajaran yang kelima itu adalah bulan Ramadan yang indah. Bulan Ramadan yang indah ini di pertemuan sebelumnya sudah dibahas sub materi yang pertama, yaitu tentang ketentuan puasa Ramadan. Kemudian di sub materi yang kedua itu adalah amalan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Ya, semuanya erat kaitannya karena Ramadan itu adalah bulan diwajibkannya kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, jadi ketika kita mendengar kata Ramadan, maka yang ada di benak kita adalah kita melaksanakan ibadah puasa. Gitu ya. Oke, selanjutnya sebelum
di sini kita membahas tentang materi, maka Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasar. Ya, di sini bisa dilihat ada kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama adalah menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. Yang ketiga, menganalisis hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan yang keempat, menjelaskan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Selanjutnya, di sini ada kompetensi. Di sini ada 4. Yang pertama adalah coba bareng-bareng, terbiasa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri. Kemudian, menganalisis hikmah puasa Ramadan. Dan yang keempat, menjelaskan hikmah puasa Ramadan. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis hikmah puasa Ramadan dengan benar. Ya, sesuai masuk temanya adalah hikmah dan manfaat berpuasa Ramadan. Oke, selanjutnya, sebelum ke materi ini, maka di sini seperti biasa kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Bapak akan membagikan soal pretestnya. Nanti setelah dibagikan, silakan kerjakan masing-masing. Kalau sudah beres, silakan mulai dikumpulkan. Oke, alhamdulillah soal pretest sudah selesai. Selanjutnya silakan boleh dibuka buku paket yang ada di meja masing-masing. Ya, di sana ada buku paketnya. Kemudian di sini juga Bapak akan membagikan materi ajar yang bisa jadi acuan kalian dalam proses belajar kita hari ini. Silakan dibuka. Maka kita akan melihat sebuah tayangan video pembelajaran kita yang erat kaitannya dengan hikmah dan manfaat berpuasa Ramadan. Mohon semuanya untuk mengamati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, tepatnya pelajaran kelima bulan Ramadan yang indah. Pada mata pelajaran kita kali ini, kita bahas masing-masing dari hikmah dan manfaat berpuasa Ramadan. Semua tahapan dalam berpuasa, mulai dari niat, pelaksanaan puasa, sampai pada hasil puasa. Semakin hari, kondisi fisik akan semakin lemah. Sementara itu, manusia dituntut melakukan aktivitas seperti hari-hari biasa. Belum lagi godaan dari luar, misalnya cuaca yang panas, terlihat banyak makanan dan banyak teman yang tidak berpuasa.
Dan manusia juga tidak bisa membayangkan sebesar apa dosa yaitu terjadi sepanjang usianya. Ternyata Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan itu umat Islam diwajibkan berpuasa. Dengan berpuasa dan amalan-amalan sunnah dalam bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan ampunan. Yang ketiga, memiliki kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Hanya dirinya dan Allah yang mengetahui bahwa seorang itu puasa atau tidak. Bisa saja dia bohong pada orang lain, tetapi tidak pada dirinya sendiri dan tidak pula pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasa sebagai pendidikan kejujuran bagi orang yang melakukannya. Menahan lapar dan haus sampai azan maghrib membutuhkan kesabaran. Puasa sekaligus juga sebagai pelajaran agar dapat merasakan perasaan para fakir miskin. Alhamdulillah, kita sudah bisa barusan sudah mengamati video tentang hikmah dan manfaat berpuasa Ramadan. Nah, sekarang coba semuanya untuk mengidentifikasi permasalahan atau hal yang belum dipahami setelah kita barusan melihat atau menyimak dan mengamati video tentang hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan, ya. Silakan ditulis dulu di dalam kertas yang sudah Bapak sediakan, nanti Bapak bagikan. Kemudian yang kedua, nanti kalian boleh menulis soal tersebut di sana. Dan boleh juga jika ada di antara teman-teman di kelompok yang lain untuk menjawab, supaya kita bisa bertukar informasi, ya. Semuanya siap? Siap semuanya? Oke, kalau semuanya siap, Bapak bagikan ya. Semuanya sudah mengidentifikasi permasalahan? Kalau sudah, silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Dari kelompok satu, ada? Oke, silakan boleh. Ada berapakah hikmah puasa Ramadan itu? Oke, pertanyaan dari kelompok satu barusan, ada berapakah hikmah puasa Ramadan itu? Dari kelompok yang lain ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Dari kelompok tiga. Hikmah puasa Ramadan ada 4. Itu jawabannya ya, kelompok satu. Oke, kemudian ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Pak, saya ingin bertanya ada berapakah manfaat berpuasa Ramadan itu? Oke, ada berapakah manfaat berpuasa Ramadan itu? Ya. Manfaat puasa Ramadan itu ada 3. Gitu ya jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Oke, boleh. Apa sajakah hikmah puasa Ramadan itu? Oke, ada yang mau menjawab? Pak, saya ingin mencoba menjawab. 1. Meningkatkan kualitas dan kematangan hidup. 2. Atau ujian keimanan, menghapus dosa dan kesalahan, menjaga dan memelihara kesehatan. Oke, itu betul sekali ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada? Pak, saya ingin bertanya, apa sajakah manfaat puasa Ramadan? Apa sajakah manfaat puasa Ramadan? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Terbiasa dari penyakit jasmani dan rohani, meningkatkan kedalaman dalam
Oke, itu adalah jawabannya hikmah dan manfaat puasa Ramadan dari tayangan yang sudah kita lihat tadi, ya. Maka kita jawab secara bersama-sama melalui pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat dari puasa Ramadan. Oke, semuanya kalau lihat ke layar, semuanya fokus ke layar. Lihat di sana. Hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Hikmah puasa Ramadan. Tadi saya katakan bahwa ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kematangan hidup. Yang kedua adalah bukti atau ujian keimanan. Yang ketiga menghapus dosa dan kesalahan. Dan yang keempat menjaga dan memelihara kesehatan. Maka jumlah hikmah puasa Ramadan ada 4. Kemudian manfaat berpuasa Ramadan ternyata ada 3, yaitu 1, terbebas dari penyakit jasmani dan rohani. Yang kedua, meningkatkan kedalaman dalam beragama, kematangan emosi, dan etos kerja yang tinggi. Yang ketiga, mendidik kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Berarti pertanyaan kalian dan tadi jawabannya semuanya benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita bahas satu per satu. Sini bisa dilihat. Yang pertama, saya berdiri. Pada bulan Ramadan merupakan sarana untuk melatih pendalaman beragama semua tahapan dalam berpuasa, mulai dari niat pelaksanaan puasa sampai pada dasar hasil puasa. Untuk pribadi yang agamis mempunyai kematangan hidup dan mempunyai tingkat ketakwaan tinggi. Oke, itu adalah yang pertama, yakni meningkatkan kualitas dan kematangan hidup yang barusan dibacakan oleh Muhammad Rifa. Tepuk tangan untuk Muhammad Rifa. Kemudian yang kedua, ada bukti atau ujian keimanan. Sebagaimana yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan puasa itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Coba bacakan oleh Pak Hira. Jika dilihat secara lahiriah, berpuasa merupakan ibadah yang tergolong berat. Waktu 1 bulan saja juga merupakan waktu yang cukup lama untuk menjalankan puasa. Semakin hari, kondisi akan semakin lemah, sementara itu manusia dituntut melakukan aktivitas seperti hari-hari biasa. Belum lagi godaan dari luar, misalnya cuaca yang panas, terlihat banyak makanan, dan banyak teman yang tidak berpuasa. Disinilah hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa hanya bagi orang-orang yang beriman. Sebab jika orang itu tidak punya iman yang kuat, pasti mereka tidak bisa menjalankan puasa. Oke, tepuk tangan untuk Pak Hira. Mereka juga tidak bisa menjalankan Seberapa? apa dosa yaitu terjadi kepada usianya. Ternyata Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 1 bulan yaitu bulan Ramadan. Pada bulan itu umat Islam dibawa berpuasa dengan berpuasa dan amalan-amalan surga dalam bulan puasa. Maka Allah. akan memberi ampunan. Oke, jadi dosa dan kesalahan kita akan diampuni ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dengan niatan lillahi ta'ala, ya. Apalagi dilanjutkan dengan atau diiringi dengan amalan-amalan yang sunnahnya seperti tarawihnya, tadarusnya, dan yang lain sebagainya. Kemudian hikmah yang keempat, menjaga dan memelihara kesehatan. Coba bacakan Dinda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dinda dan Safir. Ya, ini adalah salah satu
Itu secara lahirnya, tapi secara batinnya orang yang berpuasa akan bisa menguasai hawa nafsunya. Maka orang yang berpuasa itu bisa menjaga dirinya supaya tidak memiliki penyakit hati. Di sini ada apa saja penyakit hati? Yang pertama adalah iri, yang kedua dengki, yang ketiga sombong, dan masih banyak lagi penyakit hati yang bisa hinggap di hati manusia. Tapi ketika kita berpuasa, maka kita akan terbebas dari penyakit tersebut. Yang kedua, gambar orang yang sedang beriktikaf di masjid. Nah, kenapa gambarnya orang yang sedang beriktikaf di masjid? Karena biasanya di bulan Ramadan itu banyak orang-orang yang beriktikaf di masjid dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan kedalaman dalam beragamanya, kemudian kematangan emosinya. Dan orang yang biasa mendekatkan diri kepada Allah, maka akan memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga di dalam berilmu pun akan semangat. Ketika kalian belajar pun akan semangat. Ya, kemudian yang ketiga dari kepedulian terhadap sesama. Karena bisa jadi banyak di antara teman-teman kita, banyak di antara rekan-rekan kita yang memang kesulitan, bahkan tidak bisa makan. Maka dengan adanya kepedulian kepada sesama atau dengan bersedekah, maka sesama kita ataupun fakir miskin akan merasa bahagia. Bisa boleh ditanyakan, Pak, ya? mengapa berpuasa Ramadan disebut sebagai bukti keimanan? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa puasa Ramadan disebut sebagai bukti keimanan? Oke, ada yang mau menjawab? Pak, karena berpuasa Ramadan tidak ditunjukkan bagi orang-orang yang beriman. Karena berpuasa Ramadan hanya ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman maka tidak berpuasa. Hal ini sesuai dengan apa tadi? Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Oke, semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, nah sekarang supaya kita bisa lebih mengeksplor kemampuan kita, maka kita lanjutkan dengan berdiskusi. Ya, Bapak akan membagikan lembaga diskusinya. Nanti silakan diskusikan oleh kelompoknya masing-masing sesuai tema yang ada di lembar tersebut. Nanti ditampilkan atau dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya. Siap semuanya? Oke, supaya lebih fokus lagi, coba semuanya berdiri. Suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk dada. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati bilang semangat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih teman-teman untuk kita semuanya. Oke anak-anak semuanya sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Silakan sekarang kita presentasikan masing-masing kelompok hasil dari diskusinya. Perwakilannya boleh ke depan. Dari kelompok pertama, boleh ke depan. Al-Quran merupakan kalau yang ketika dibaca oleh kita, maka hati kita pun akan menjadi tenang. Karena salah satu keutamaan dari bacaan Al-Quran adalah dapat menenangkan hati. Selain itu juga Al-Quran mempunyai salah satu
nama yaitu Asyifa yang artinya obat pengobat sepi. Oke, ya terima kasih untuk. Kemudian sekarang perwakilan dari kelompok kedua, boleh ke depan. Oke, ya terima kasih untuk kelompok kedua, tepuk tangan. Al-Quran mempunyai keberadaan yang membaca, maka kita punya kewajiban untuk membaca dan mendalami Al-Quran. Dengan bacaan dan mendalami Al-Quran, maka hati kita pun akan merasa ketenangan dan ketenangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan. Dan kelompok terakhir, kelompok 4, perwakilannya depan. Pada bulan Ramadan setiap umat Islam selalu melakukan amalan yang paling mudah dilakukan dengan membaca Al-Quran, maka bacaan dan sholat malam pagi akan meningkatkan tentang hal-hal yang dan Oke, siap. Terima kasih untuk kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4 dan tepuk tangan juga untuk kita semua. Oke, anak-anak sekalian, diskusi yang sudah kita laksanakan itu temanya tentang hati tenang dengan Al-Quran. Ya, karena orang yang membaca Al-Quran maka hatinya akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup. Bahkan orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan maka pahalanya akan dilipat gandakan. Anak sekalian, setelahnya kita melaksanakan diskusi, maka tibalah kita pada pelaksanaan proses. Bapak bagikan soal prosesnya, silakan nanti dikerjakan masing-masing. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini sudah sampai kepada kesimpulan. Maka kita sama-sama simpulkan pertemuan kita kali ini. Ya, materi bulan Ramadan yang indah, maka ada hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Kita ketahui bahwa hikmah puasa Ramadan ada 4, yaitu meningkatkan kualitas dan kematangan hidup, bukti atau jaga serta memelihara kesehatan. Kemudian manfaat puasa Ramadan yang ada 3. Yang pertama, terbebas dari penyakit jasmani dan rohani. Yang kedua, meningkatkan kedalaman dalam agama, kematangan emosi dan etos kerja yang tinggi. Dan yang ketiga, mendidik kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Boleh bukunya dibaca terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah. Sebelum diakhiri pertemuan kita kali ini, Bapak di sini Bapak akan memberikan amanat kepada semuanya supaya kita senantiasa tetap menjalankan kedisiplinan dalam kehidupan, ya, supaya ketika kita disiplin maka kesuksesan hidup akan kita raih. Siapa yang ingin sukses? Acungkan tangan, siapa yang ingin sukses? Semuanya ingin menjadi orang yang sukses. Maka mulailah dengan mendisiplinkan diri atau mulailah dengan kedisiplinan. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, maka kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam.